bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penyakit yang sering diderita oleh orang, yaitu GERD ya. Jadi kita bahas banyak ya, ada GERD, ada gastritis, ada kembung, mual ya. Kita bahas GERD dulu ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih MAH itu ya. Jadi banyak orang yang datang datang ke dokter bilang, dok, saya punya MAH ya. Jadi MAH itu sebenarnya normal. MAH itu adalah nama lain dari lambung. Jadi kalau punya lambung ya pasti normal ya. Jadi MAH itu adalah lambung, itu letaknya itu di sebelah kiri atas dari perut kita. Nah, itu dia mengandung yang namanya asam lambung ya. Jadi asam lambung ini ciptaan dari Tuhan, itu sangat asam sekali, pH-nya ya di bawah 5. Itu fungsinya ada dua yang sangat penting. Yang pertama itu untuk mencerna makanan yang kita makan ya, karena dia sangat asam sekali. Dan yang kedua adalah untuk membunuh kuman ya. Jadi kalau semua makanan yang tidak higien yang kita makan dari luar itu bisa dibunuh oleh asam lambung kita. Jadi sangat bagus sekali asam lambung kita ini ya. Nah, GERD itu bagaimana terjadi? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease ya. Jadi asam lambung kita bisa naik ke atas. Kenapa? Karena lambung kita dia kram ya. Yang pertama penyebabnya karena lambungnya kram. Yang kedua karena katupnya namanya LES, itu low esophageal sphincter, itu yang perbatasan antara pintu masuk dari esofagus ke lambung itu kebuka. Nah, jadi dua itulah yang menyebabkan asam naik sampai ke atas ya. Makanya gejala dari orang yang terkena GERD itu adalah dadanya panas ya, karena sangat asam ya. Jadi asam lambung ini saya kasih tahu ya, kalau kita taruh di lidah itu lidahnya bisa meleleh, hancur ya, karena sangat asam sekali ya. Jadi dia letaknya itu normalnya hanya ada di lambung ya, karena di lambung itu mempunyai dinding pelapis khusus ya, ciptaan dari Tuhan, sehingga kita tidak perih itu ya. Jadi, dan kalau kita sudah terkena GERD itu saya kasih tahu penanganan daruratnya ya. Penanganan daruratnya itu segera minum soda kue ya. Jadi setengah gelas air dikasih setengah sendok teh soda kue, itu kita langsung minum ya. Jadi itu soda kue itu dia sifatnya basa, kebalikannya asam dari asam lambung ya. Jadi dia bisa menetralkan asam lambung yang naik tadi ya. Tapi saya peringatkan, kalau soda kue ini hanya untuk darurat saja, untuk sekali saja, tidak boleh berkali-kali ya. Jadi jangan jadi kebiasaan setiap lambung naik minum soda kue. Kenapa? Karena soda kue ini kan sifatnya basa, jadi nanti lama kelamaan asam lambungnya menjadi tidak ada. Kalau asam lambungnya tidak ada, tadi fungsi asam lambung apa yang penting? Untuk mencerna makanan sama membunuh kuman. Kalau enggak mencerna makanan, nanti kita kurang gizi. Kalau tidak bisa bunuh kuman, kita terkena infeksi dan penyakit-penyakit usus lainnya ya. Jadi peringatkan sekali lagi, soda kue hanya untuk kondisi darurat saja ya. Nah, tadi kan penyebab dari GERD itu kan otot dari lambung itu kram, meres, sama katup dari LS itu kebuka. Nah, kenapa bisa kebuka? Penyebabnya itu adalah karena kekurangan yang namanya mineral magnesium ya. Jadi kalau kita kekurangan magnesium, itu otot kita kram-kram ya. Bukan cuma di lambung aja ya, di betis juga. Kalau kita tidur malam-malam tiba-tiba betisnya kram-kram, itu juga karena kekurangan magnesium juga ya. Jadi magnesium itu banyak secara alami, paling banyak terdapat di kacang mede ya. Kurang lebih itu kebutuhannya
350 sampai 400 mg itu tuh kurang lebih 75 butir kacang mede. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan magnesium harus makan 75 butir kacang mede tiap hari. Jadi sulit sekali ya. Jadi kalau mau suplementasi saja ya lebih gampang gitu ya. Jadi protokol GERD itu yang pertama tadi adalah dengan suplementasi magnesium ya, magnesium yang glicinat ya. Jadi magnesium itu banyak, tapi kita beli yang magnesium glicinat supaya tadi apa? Supaya otot katup LES tadi tidak kebuka dan otot-otot di lambung tidak kram-kram lagi ya. Jadi kita protokol pertama dari GERD adalah suplementasi magnesium. Kemudian yang kedua adalah dengan stop obat lambung ya. Jadi obat lambung ini sangat berbahaya sekali ya, terutama yang belakangnya oleh-oleh ya, karena dia menstop produksi asam lambung tadi ya. Jadi karena dia stop produksi asam lambung, itu otomatis penyebab yang pertamanya itu tubuh kita merespon ya, karena lambungnya tidak ada asam, maka tubuh kita merespon dengan katup dari LES tadi kebuka supaya mencari asam lambung dari luar ya. Itu ya, jadi malah berbahaya sekali kalau kita minum obat lambung yang oleh-oleh itu ya. Kemudian yang kedua juga bisa menyebabkan kembung. Kenapa? Karena makanan tadi ya, fungsi asam lambung kan untuk mencerna makanan. Kalau makanan tidak bisa dicerna, otomatis kembung orangnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Nah, jadi bagaimana terjadinya? Jadi di pintu keluar dari lambung ke usus halus itu ada namanya sensor asam ya, di perbatasannya itu, dan di perbatasannya itu juga ada saluran dari empedu. Nah, normalnya kan kalau asam lewat ada sensor asam, empedunya mengeluarkan garam empedu sama enzim pankreas. Fungsinya apa? Untuk menetralkan ya, menetralkan asam lambung tadi, karena enzim pankreas sama garam empedu ini bersifatnya basah. Dinetralkan baru boleh lewat ke usus halus supaya usus halus kita dindingnya tidak kebakar ya, karena asam lambung kan sangat asam. Tetapi pada orang yang minum obat lambung itu dia kan di stop produksi asam lambungnya. Jadi sensor asam di sini tidak aktif. Karena tidak aktif, maka garam empedu yang di sini tidak bekerja, tidak keluar. Jadi dia ketahan di empedu, lama-lama menjadi batu empedu. Makanya kan banyak orang yang minum obat lambung yang menstop produksi asam lambung yang berkepanjangan itu terkena batu empedu. Nah, hati-hati ya. Kemudian juga penyebab akibat minum obat asam lambung juga bisa kurang gizi ya. Yang pertama dia kurang gizi, kurang zat besi ya, karena dia tadi ya tidak ada asam, tidak bisa mencerna zat besi, otomatis orangnya anemia ya. Jadi ada orang yang kekurangan darah juga bisa karena minum obat asam lambung. Kemudian juga kurang gizinya yang kedua karena tidak bisa mencerna protein, jadi orangnya kurus-kurus ya, udah makan banyak tetap kurus. Kemudian yang ketiga tidak bisa mencerna vitamin B12 karena tidak ada asam lambung, jadi orangnya pegel-pegel ya. Jadi banyak orang yang pegel-pegel juga karena minum obat asam lambung ya. Terus yang paling berbahaya yang terakhir karena konsumsi obat asam lambung adalah tadi ya, fungsi asam lambung yang kedua apa? Untuk membunuh kuman. Jadi makanan yang kita makan, yang kalau ada yang kotor secara tidak sengaja kita makan, ada kuman berbahaya. Nah, salah satunya adalah tipes, itu tidak tercerna masuk ke usus,
itu akan menyebabkan terjadinya infeksi usus yang kita tahu namanya tipes, ya, sangat berbahaya sekali, ya. Selain tipes juga bisa menyebabkan penyakit lain, ya, infeksi lain seperti Crohn disease, ya, kemudian bakteri usus halus overgrowth, ya, leaky gut, autoimun, radang usus, dan yang paling parah kanker usus, ya. Jadi bayangin aja, ya, sangat berbahaya sekali, ya. Jadi bagaimana, Dok, ya, kalau udah terjadi GERD tidak boleh minum obat asam lambung? Jadi apa yang harus diminum? Tadi yang pertama kan magnesium glicinat, ya. Kemudian kalau kita terjadi GERD, maka kita minumlah betain HCl, ya. Betain HCl 1 kapsul persis sebelum makan. Jadi kalau sehari makannya 3 kali, berarti minumnya 3 kapsul, ya, 1 kapsul persis sebelum makan. Atau super enzim, atau kalau mau secara alami dengan jus buah bit, ya, 3 kali sehari sebelum makan. Bisa juga dengan mengganti garam dapur kita dengan garam laut atau garam Himalaya. Kenapa? Karena garam dapur kita itu hanya mengandung mineral, biasanya yodium sama natrium saja, ya. Sementara kita butuh garam yang alami, yang tidak di ultra proses, ya. Garam laut atau Himalaya itu yang mengandung banyak mineral seperti kromium, potasium, zinc, itu yang bisa membentuk asam lambung, ya. Jadi ganti garamnya juga. Terus nggak boleh ini minum terlalu banyak glek sesaat sebelum makan atau saat makan. Kenapa? Karena kalau kita minum terlalu banyak, lambung kita menjadi terlarut asamnya, jadinya asam lambungnya menjadi basah. Jadi kalau lambungnya tidak asam lagi, tadi, ya, terjadinya yang poin nomor 2 tadi, ya, yang kurang gizi tadi, semuanya tidak bisa dicerna, ya, dan tidak bisa membunuh kuman. Terus kemudian protokol yang kelima, jangan makan terlalu kenyang, ya, terutama malam sebelum mau tidur. Kenapa? Karena kalau pas malam mau tidur itu kan kalau kenyang otomatis, apalagi gravitasi tidur, itu asamnya bisa keluar, ya. Jadi kita pakai ilmu agama yang mengatakan makanlah jika lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya. Kemudian yang keenam, kita bisa melatih, ya, kan, apalagi untuk orang yang sudah GERD kronis itu dia otot LS-nya itu dia sudah kendor, ya. Bagaimana cara melatihnya? Itu biasanya dengan posisi nungging, ya. Jadi agak aneh, tapi ini sangat berguna untuk orang-orang yang sudah GERD yang kronis, yang sudah tidak bisa sembuh dengan obat-obatan. Itu biasanya dengan melatih katupnya itu dengan cara kita pada saat menyuap makanan kemudian ngunyah, kemudian pada saat mau telan kita nungging. Jadi posisi kepala lebih rendah daripada bokong, kemudian kita menelan. Nah, jadi pada saat naik itu dia otot LS-nya dilatih, ya. Itu kita lakukan selama 9 bulan, itu bisa normal lagi, ya. Biasanya 2 bulan sudah kelihatan itu GERD-nya sudah mulai berkurang. Oke, paling itu aja tentang GERD. Nanti untuk yang selanjutnya gastritis, kembung dan mual, kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.